Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Writers, sahabat Apu, semoga sehat semua. Dan di kesempatan yang berbahagia ini balik lagi bersama tim dari Azkia Publishing Official. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan saya Rian Mulyana. Saya penulis buku Istilah Islam Populer dan juga author site rianmulyana.wordpress.com. Jadi teman-teman bisa mengakses buku-buku saya atau tulisan saya di sana sebagian ya. Baik, kita langsung saja ya. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana penggunaan huruf besar dalam penulisan kita, dan kita bisa mengedit itu sendiri kalau misalnya ada tipografi yang kira-kira kurang pas. Baik, yang pertama, penulisan huruf besar pada petikan langsung. Dialog misalnya ya. Contohnya, adik bertanya, "Kapan mau pulang?" Ya. Adik bertanya kapan mau pulang. Apakah ada yang salah di situ? Ya. Kita lihat ya. Nah, ini kata kapan. Lebih tepatnya adalah kita menggunakan kalimat yang kedua. Adik bertanya, koma, spasi, tanda kutip, baru kutipannya, yaitu kapan mau pulang. Ya. Nah, kapan mau pulang. Nah, perhatikan kalimat kapan di sini. Ya. Kata kapan itu yang pertama akan ditulis huruf kecil. Nah, seharusnya K-nya itu ditulis huruf besar. Jadi penulisan huruf besar pada petikan langsung. Ya, setelah itu kalimatnya, kemudian tanda tanya karena ini sebuah pertanyaan, kemudian baru tanda petik. Baik, yang kedua ya, huruf besar sebagai unsur nama jabatan. Nah, contohnya, peresmian gedung itu dihadiri oleh Camat Taman Sari. Peresmian gedung itu dihadiri oleh Camat Taman Sari. Kalimat kedua, peresmian gedung itu dihadiri oleh 3 camat. Apa ada yang salah? Atau apakah ada yang harus diperbaiki? Ya, perhatikan kata camat di sini ya. Bagaimana cara menulisnya? Perhatikan kalimat pertama dan juga kalimat yang kedua. Kalimat pertama, camat, ditulis dengan huruf besar. Tapi untuk kalimat yang kedua, camat, ditulis dengan huruf kecil. Kenapa? Karena ini adalah ya, nama jabatan. Jadi peresmian gedung itu dihadiri oleh Camat Taman Sari. Maksudnya adalah dihadiri oleh Bapak Camat Taman Sari. Jadi di situ ditulis huruf besar. Kemudian peresmian gedung itu dihadiri oleh 3 camat. Itu ditulis dengan huruf kecil. Karena 3 camat ini maksudnya adalah 3 kepala kecamatan. Bukan Bapak Camat yang bersangkutan. Itu. Jadi huruf besar ditulis sebagai unsur nama jabatan. Ya, begitu ya. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga, huruf besar berkaitan dengan nama geografi. Nah, ini hal yang sederhana sebenarnya ya teman-teman ya. Tapi kalau kita salah atau typo dalam penulisannya maka jadi nggak pas gitu. Dan itu tidak diterima sebenarnya oleh redaksi. Artinya redaksi nanti akan mengedit lagi. Nah, alangkah baiknya kalau kita misalnya mengedit sendiri ya. Nah, kalau kita ke Bogor, kita bisa mengunjungi Danau Ciapus. Nah, kalau kita ke Bogor, kita bisa mengunjungi Danau Ciapus. Di Bogor banyak danau yang bisa kita kunjungi. Nah, kata danau ya, kata danau ini perhatikan ya. Ini penulisannya agak berbeda. Ya. Berbeda ya.
Kalau yang pertama itu ditulisnya huruf besar. Kenapa? Karena berkaitan dengan nama geografi. Nah, ya, jadi ditulis dengan huruf besar. Jadi memang namanya Danau Japus, maka itu ditulis dengan huruf besar. Nah, ya. Jadi huruf besar harus ditulis gitu jika berkaitan dengan nama geografi. Nah, kalau yang kedua di Bogor banyak danau yang bisa kita kunjungi. Nah, ini tidak perlu ditulis besar ya, karena danau di sini bukan nama geografi tapi nama keterangan saja. Oke. Yang keempat, huruf besar nama geografi berkaitan dengan ciri khasnya. Ya. Nah, ini harus ditulis dengan huruf besar. Misalnya, Ahmad senang mengkoleksi ukiran Jepara. Ditulisnya bukan ukiran Jepara ya, tapi ukiran Jepara. Di Bogor banyak yang berjualan pempek Palembang. Bukan pempek Palembang, pempek Palembang. Jadi perhatikan kata Jepara dan Palembang ya. Perhatikan kata Jepara nih. Nah, ini dia. Ya. Jepara ditulis dengan huruf besar. Karena apa? Karena ini nama geografi yang berkaitan dengan ciri khasnya. Apa ciri khasnya? Ukirannya. Ya. Kemudian yang kedua, di Bogor banyak yang berjualan pempek Palembang. Di Bogor sih berjualan pempek Palembang. Nah, Palembang itu nama geografi, tapi kalau pempek Palembang itu nama makanan ya, ciri khas dari Palembang. Maka Palembangnya ditulis dengan huruf besar. Ya. Cukup ya? Nah, ini Palembang ini nih. Ah, ini dia. Ya, oke. Kemudian yang kelima. Ya. Yang kelima, huruf besar sebagai kata petunjuk kekerabatan dan sapaan. Tuh, ya. Adik bertanya, "Kapan Bapak pulang?" Perhatikan kalimatnya. Bukan cuma kalimatnya, ini huruf-hurufnya diperhatikan ya. Adik bertanya, "Kapan Bapak pulang?" Adik bertanya, koma, spasi, ya. Tanda petik, kapan Bapak pulang. Kapannya tadi sudah pelajari ya, hurufnya harus besar. Bapak pulang. Adakah yang salah? Salah. Seharusnya adalah adik bertanya, koma, spasi, tanda petik, kapan Bapak pulang. Kapan, kaknya besar. Bapak pulang. Bapaknya ditulis dengan huruf besar karena ini merupakan sapaan seseorang kepada bapaknya. Dia memang bertanya tentang bapaknya, maka itu ditulis dengan huruf besar ya. Kapan Bapak pulang, tanda tanya baru tanda petik. Jadi huruf besar ya ditulis sebagai kata petunjuk hubungan kekerabatan dan juga sapaan ya. Masih juga berkaitan dengan huruf besar yang ditulis sebagai kata petunjuk hubungan kekerabatan dan juga sapaan. Contoh lain, hati-hati di jalan ya nak, hati-hati di jalan nak, pesan ibu. Hati-hati di jalan nak, pesan ibu. Benarkah ini? Seharusnya hati-hati di jalan nak, pesan ibu. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah kalimat ini. Ya, bukan kalimat, kata ya, kata nak. Sorry. Kata nak ini yang berbeda. Jadi nak ini menyapa. Karena menyapa maka ditulis dengan huruf besar seperti itu. Ya, oke. Lanjut ke berikutnya. Huruf besar tidak dipakai untuk penunjuk kekerabatan yang tidak digunakan dalam penyapaan. Nah, ini berbeda ya. Kalau yang tadi kan untuk penyapaan, tapi kalau bukan untuk penyapaan tidak perlu dipakai huruf besar. Contoh, kita harus menghormati bapak dan ibu kita.
Menghargai guru adalah kewajiban setiap murid. Perhatikan kalimat bapak dan ibu. Dan juga perhatikan kalimat guru, ya, kata guru. Kata bapak dan ibu dan juga kata guru, ya, ini kata bapak dan ibu dan juga kata guru tidak ditulis memakai huruf besar atau tidak dengan huruf kapital. Kenapa? Karena bukan sebuah penyapaan. Jadi bapak dan ibu bukan kalimat penyapaan. Kemudian yang kedua, kata guru dalam kalimat ini juga bukan sebagai sapaan. Maka di sini ditulis dengan huruf kecil. Ya. Ya, baik teman-teman, itu ya yang bisa saya sharing pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, ya. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau akan ada yang ingin disampaikan melengkapi, silakan hubungi IG saya di Reyan_Mulyana atau di website saya www.ryanmulyana.wordpress.com. Teman-teman bisa akses di situ, atau teman-teman juga bisa melalui Azkia Publishing Channel. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.